Allah tidak menciptakan manusia untuk hidup di muka bumi walaupun cuma mencari bekal untuk pulang di sini, kecuali hidupnya mesti bahagia, mesti tenang, mesti senang. Jadi kalau ada orang hidupnya tidak bahagia, di rumah tangga tidak bahagia, pekerjaan tidak bahagia, hidup sosialnya tidak bahagia, nggak ada ketenangan gitu kan, Masya Allah, saat mau nikah dituliskan samara, bahkan pakai tak ujungnya, samarata gitu kan, sakinah, mawadah, rahmah gitu kan, dan tambah. Baik, tapi tidak dihadapi dan tidak didapatkan semua itu. Misal yang salah apa? Yang salah bukan kehidupannya, yang salah ini petunjuknya mungkin tidak dilihat. رغم المصاعب والمتاعب والضلال. Di sini bahasan kita akan coba dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita mulai fokus sekarang dengan bahasan kita. Baik. 1. Kita mulai dari sini ya. Saya mau boleh hapus dulu ya gini. Baik, bismillah. Baik, sekarang perhatikan. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Baik, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 36 di akhirnya. Dan bagi kalian kehidupan sementara di muka bumi, walaupun nikmatnya sementara. Jadi kalau ada orang yang saat ini mendapatkan kenikmatan hidup misalnya, misal contoh dalam kedudukan yang cukup tinggi, Anda jangan dulu senang karena sifatnya sementara. Jadi semua yang ada di bumi karena buminya sementara, maka nikmatnya pun akan sementara. Mudah bagi Allah menukarkan kedudukan yang satu dengan kedudukan yang lainnya. Quran surah ketiga ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Katakan, kata Allah, hanya Allah pemilik kekuasaan tertinggi yang punya otoritas. Dia bisa titipkan kekuasaan pada si fulan atau pada yang lainnya, bisa ditukarkan. Ya, jelas sampai sini? Baik. Pelan-pelan, sebentar. Lihat sini. Ini konsep hidup yang pertama. Termasuk harta benda juga begitu. Kalau Anda sedang berada dalam kenikmatan, mohon maaf, jangan dulu bahagia karena sifatnya sementara. Anda bisa dapatkan sekarang, besok bisa Allah tukarkan dengan yang lain. Anda bisa berada di atas sekarang, besok bisa ke bawah, bertukar dengan yang lain. Mudah bagi Allah untuk melakukan itu. Awas, fokus ya. Nah, jadi prinsip pertama ketika kita mulai menjalani kehidupan di muka bumi, ya, keterangan Quran, jangan terlampau loba, ya, loyal dengan urusan dunia, ya. Tapi sikapi urusan dunia ini dengan sikap prinsip yang pertama ini. Jadi kalau Anda sedang berada di atas, jangan berlebihan. Jadi begitu naik, yakin satu saat akan turun. Begitu Anda turun, Anda tidak akan terlampau sulit menyikapinya karena paham sesuatu itu bisa bertukar. Ya. Sekarang orang-orang yang sering berselisih, ya mohon maaf, sering mengambil hak orang lain, kan? Itu diantaranya tidak paham dengan konsep ini. Ya, kalau yang Allah titipkan itu sifatnya sementara, bisa bertukar, bisa pergi kapan saja. Orang yang saat mendapatkan sesuatu sudah paham satu saat akan hilang, itu lebih mudah, ringan keadaan dirinya dibandingkan dengan orang yang tidak siap kehilangan. Jelas sampai sini? Baik, ini satu ya. Nah, inti bahasan kita bukan di sini. Ya. Intinya Allah menyampaikan, silahkan cari bekal untuk kehidupan kita yang sifatnya abadi. Silahkan cari bekal. Ya. Jadi seorang dilahirkan dari mulai Nabi Adam berketurunan, intinya apa? Kehidupan yang di sini hanya sarana untuk mencari bekal sebagai persiapan pulang ke tempat tujuan utama kita. Agak pelan-pelan, ya. Dari mana ditemukannya kalimat bekal itu dan petunjuk yang harus diikutinya? Sekarang pindah ke Quran surah kedua ayat 38. Sudah? Baik, saya turunkan dulu. Qulna ihbitu minha jami'a. Ya, sekarang kalian semua turun ke muka bumi. Lihat kalimatnya. Jalani kehidupan baru, kan? Cari bekal-bekal kebaikan. Nanti kita turunkan ayat yang lainnya. Ya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Saya ulang. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti saat Anda turun ke muka bumi, kata Allah, kami akan berikan tuntunan kehidupan, petunjuk hidup, disebut dengan hudan. Ya, petunjuk hidup. Tolong pahami betul ya, ini baru pengantarnya kita. Ya, kita belum bahas inti bahasannya. Jalani kehidupan di muka bumi
cari bekal untuk persiapan pulang ke akhirat. Pelan-pelan. Dalam Anda mencari bekal itu, ya, kata Allah, kami akan berikan petunjuk hidup yang memudahkan Anda mendapatkan bekal-bekal kehidupan tadi. Bahkan hebatnya, petunjuk ini bukan hanya menjadikan kita mudah untuk mendapatkan bekal persiapan pulang ke akhirat, tapi yang paling menarik, faman tabi'a hudaya, siapa yang konsisten mengikuti petunjuk hidup ini, lihat kalimatnya, fala khaufun, kata Allah, saya jamin hidupnya tidak akan pernah gelisah. Kalau takut, galau, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya. Bahkan kami jamin tidak akan pernah larut dalam kesedihan. Masya Allah. Ya. Ada orang yang selama hidupnya ketika menjalani kehidupan itu, ya, maaf, sedih itu wajar, tapi nggak pernah larut dalam kesedihan. Kata Allah, dia itu Masya Allah tidak sedih, tidak gelisah. Ya. Ada di antara kita yang dalam hidupnya nggak pernah sedih? Mohon izin bisa angkat tangan? Tidak mudah. Ya. Tidak mudah. Ada yang tidak pernah gelisah? Masya Allah, gitu kan? Baik, setiap kehidupan yang kita lalui tidak akan lekat dengan dua hal ini. Ya. Tapi kata Allah, kalau Anda ikuti petunjuk saya, Anda tidak akan larut dalam persoalan dua hal ini. Tidak pula gelisah, tidak juga sedih dalam kehidupan. Ya. Yang paling hebat, Quran surah kedua ayat kelima, posisi paling kiri sebelah bawah. Ya. Lihat kalimatnya. Nanti saya simpulkan di akhir, ya. Ulaika ala hudan. Petunjuk hidup yang tadi dimaksudkan oleh Allah namanya apa? Hudan, ya. Sekarang perhatikan, ulaika ala hudan. Ada orang-orang yang mereka itu lekat dengan petunjuk Allah. Jadi ada hudan, ada ala hudan, itu beda. Ya. Kalau hudan saja baru petunjuk. Tapi kalau sudah ala hudan, petunjuknya nempel begini. Jadi ada orang yang dalam beraktivitas selalu lekat dengan petunjuk Allah. Ya, makan, dia ingat petunjuk Allah. Mau duduk, ingat petunjuk Allah. Berjalan, ingat petunjuk Allah. Memandang, ingat petunjuk Allah. Kerja, ingat petunjuk Allah. Jadi lekat betul. Ya. Di bahasa Arab itu ada fauqa, ada ala, itu beda. Ini apa? Jangan katakan Allahu a'lam. Ya, ini spidol, ya. Baik. Spidol berada di mana? Di atas meja. Perhatikan. Posisinya menempel atau tidak? Ini fauqa namanya. Dalam bahasa Arab fauqa. Tapi kalau sudah begini, itu ala namanya. Spidolnya menempel. Dalam Quran, kalimat hudan itu dilekatkan dengan seseorang atau bahkan beberapa orang menggunakan ala, bukan fauqa. Ya, ulaika ala hudan. Ada orang-orang yang mereka itu lekat dengan petunjuk Allah dalam hidupnya. Ketika mereka lekat dengan petunjuk Allah, sempurnakan ayatnya. Wa ulaika humul muflihun. Maka hidupnya selalu bahagia. Masya Allah. Ya. Jadi lihat konsep kehidupan pertama, ya. Perhatikan konsep kehidupan yang pertama. Allah itu ketika meminta kita hidup di dunia mencari bekal untuk perjuangan kita sampai ke akhirat ini, Masya Allah, bukan ingin membebani kehidupan. Bahkan dalam mencari bekal ini pun Allah tidak menginginkan kita sedih dalam mencarinya. Allah tidak menginginkan kita gelisah dalam mencarinya. Dan Allah tidak menghendaki seseorang misalnya tidak bahagia dalam mencarinya. Jadi kata Allah, silahkan turun ke bumi, cari bekal yang baik. Saya berikan petunjuk supaya saat Anda mencarinya ada kenikmatan dalam mencarinya. Bahagia, ya. Masya Allah. Silahkan tenang, ya. Silahkan nikmati itu semua, ya. Jadi tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini saat diciptakan oleh Allah dari keturunan Adam yang diberikan kehidupan untuk tidak bahagia. Tidak. Ya. Tidak ada yang diciptakan untuk sedih, nggak ada. Kamu saya ciptakan buat sedih aja, ya, dari pagi terus sampai malam. Nggak ada. Jadi semuanya itu tenang, nikmat. Jadi kalau ada orang yang hidupnya larut dalam kesedihan, tidak pernah mencapai kebahagiaan, tidak pernah hadir ketenangan dalam dirinya, maaf, yang salah bukan kehidupannya, mungkin Anda nggak baca petunjuknya. Jelas di sini? Baik, jadi yang keliru itu bukan kehidupannya. Ya Allah, kenapa Engkau hadirkan, ya Allah, pada saya seperti ini? Bukan karena Allah menghadirkan, bukan. Karena Anda nggak baca petunjuknya. Ini hudan. Baik, bisa terpahami sampai di sini? Baik, kalau sudah dipahami, kita lanjutkan kepada tahapan berikutnya. Ya, pelan-pelan.
Bisa saya hapus? Baik ya. Beda antara menghapus dengan dihapus ya. Baik. Beda antara menghapuskan dengan dihapusin, itu lain ya. Baik. Bismillah. Tenang saja, saya tidak minta Anda menghapus ya. Fokus saja. Sekarang perhatikan. Petunjuknya disebut apa tadi? Hudan. Hudan. Kalau petunjuk ini diikuti, maka hidup kita akan, masih ingat tadi? Baik, bahagia, Masya Allah. Kedua apa? Ambil lawannya ya. Maaf, tadi kan tidak gelisah. Lawan dari tidak gelisah berarti apa? Salah, lawan dari tidak gelisah, gelisah. Awas ya, jangan. Sudah sarapan? Lawan dari tidak gelisah itu gelisah. Jelas ya? Persamaan dari tidak gelisah namanya apa? Tenang ya. Di hidupnya pasti tenang. Awas, kadang-kadang saya sering sampaikan di berbagai kesempatan, ketenangan itu terkadang lebih penting daripada benda materi yang kita pegang. Ya, kalau Anda mau pilih silahkan seperti biasa gitu kan. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, dan tidak ada pilihan ketiga. Anda mau pilih yang mana? Tiga mudah gitu kan. Sakit tapi tenang atau sehat tapi gelisah. Yang ketiga tadi apa? Tidak bersedih. Tidak bersedih tandanya apa? Senang. Masya Allah. Apa bedanya senang dengan bahagia? Yang paling gampang tulisannya. Pertama bahagia, kedua senang gitu ya. Nah itu biar cepat lah. Baik. Kita turunkan dulu. Sekarang perhatikan. Allah tidak menciptakan manusia untuk hidup di muka bumi, walaupun cuma mencari bekal untuk pulang di sini, kecuali hidupnya mesti bahagia, mesti tenang, mesti senang. Jadi kalau ada orang hidupnya tidak bahagia, di rumah tangga tidak bahagia, pekerjaan tidak bahagia, hidup sosialnya tidak bahagia, nggak ada ketenangan gitu kan, Masya Allah, saat mau nikah dituliskan samara, bahkan pakai tak ujungnya, samarata gitu kan, sakinah, mawadah, rahmah gitu kan, dan tambah. Baik, tapi tidak dihadapi dan tidak didapatkan semua itu. Misal yang salah apa? Yang salah bukan kehidupannya, yang salah ini petunjuknya mungkin tidak dilihat. Karena itulah kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setiap generasi berganti dari sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai generasi setelahnya, itu selalu oleh Allah diturunkan petunjuk-petunjuk yang sesuai dengan pola kehidupan umat yang dijalani. Ya, teruskan. Saya tuliskan saja langsung kepada Nabi terakhir. Setiap berganti generasi ya, sampai ke Nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan hudan ya, petunjuk kehidupan yang sesuai dengan pola kehidupan umatnya. Jadi begitu berganti generasi ditunjuk oleh Allah seorang nabi rasul untuk menyampaikan hudan. Ganti lagi, turunkan lagi. Ganti lagi, turunkan lagi. Insyaallah. Berita baiknya saya agak cepat supaya bahasan kita lebih cepat sampai ke intinya. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, maaf saya mohon izin untuk bertanya dulu, Nabi Muhammad itu nabi terakhir atau sebelum terakhir? Terakhir ya. Baik. Jadi ketika beliau diturunkan, ada nabi lagi setelahnya? Ada rasul lagi? Tidak, berarti mohon maaf, beliau nabi terakhir, rasul terakhir untuk umat yang terakhir. Karena tidak ada lagi umat setelah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti untuk zaman yang terakhir. Ketika habis umatnya Muhammad, maka zaman itu akan berakhir. Jadi beliau diutus sebagai rasul akhir zaman, kita pun umat akhir zaman. Ustadz-ustadz yang ngajar, ustadz-ustadz akhir zaman gitu ya. Baik, jadi siapapun yang mengajar itu sudah berada di akhir zaman. Hanya kita tidak bisa mengetahui kapan zaman akan berakhir. Sudah sampai sini? Yang dituntut dari kita bukan memikirkan kapan zaman berakhir, tapi yang dituntut persiapan apa yang Anda telah siapkan untuk menyongsong berakhirnya zaman. Karena belum tentu sampai ke akhir zaman gitu. Sudah sampai sini? Gak apa-apa, bingung gak apa-apa, yang penting cerna aja dulu ya. Zaman Nabi Muhammad SAW, hukum Qurannya diturunkan juga hudan. Pindah ayatnya, Quran surah kedua ayat 185. Posisi di sebelah kiri di pertengahan. Baik, fokus sebentar. Karena beliau ini sallallahu alaihi wasallam rasul terakhir untuk umat terakhir, maka mesti beda
hudannya antara beliau umat terakhir dengan umat-umat sebelumnya. Mesti lebih lengkap karena akan mengalami beberapa generasi-generasi, mesti lebih komplit dan mesti lebih kompleks dan lebih lengkap dibandingkan dengan tuntunan sebelumnya. Ya. Karena itu kemudian Allah menurunkan petunjuk khusus untuk umat terakhir dengan nama yang sangat khusus, ya. Dan diturunkan di waktu yang sangat khusus. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, di bulan Ramadan kata Allah diturunkan Al-Quran. Apa fungsi Quran ini? Bukan sekadar diturunkan. Lihat kalimat setelahnya, hudan linnas. Hudan linnas. Apa artinya nas? Manusia. Kalau manusia itu orang beriman saja atau mencakup umum? Umum. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran kalimat an-nas. Sifatnya umum, mencakup orang beriman ataupun tidak. Jadi kalau semua orang bisa mengambil petunjuk dari Quran, apakah dia tidak beriman, apalagi yang beriman, itu pasti akan mendapatkan banyak manfaat dalam kehidupan. Termasuk ini. Jelas begini? Baik. Fokus sebentar. Jadi pada zaman Nabi SAW pun diturunkan petunjuk yang terakhir dengan lebih lengkap, yang paling mulia, berlaku untuk semua manusia. Masya Allah. Apa itu? Al-Quran. Saya berikan ilmu ya sedikit dulu dalam kaidah. Jika ada sesuatu diinformasikan, dikaitkan dengan waktu atau tempat yang istimewa, ini menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan begitu penting. Ya, sangat pentingnya dengan waktu dan tempat yang istimewa itu. Ya. Saya beri contoh misal. Di antara sekian hari yang paling istimewa hari apa? Hari Jumatnya. Kemudian ada informasi di hari Jumat ya, dilekatkan dengan namanya, maka informasinya begitu penting, jangan sampai ditinggalkan karena itu senilai dengan kemuliaan waktunya. Ya. Baik, Quran surah ke-62 misalnya, Al-Jumu'ah, langsung namanya Jum'ah, ya, tentang harinya. Ayat ke-9, posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah memiliki iman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Bahasa Qurannya bukan salat Jumatnya. Bahasa Qurannya, jika Anda diseru, diingatkan untuk menunaikan sholat di hari Jumat, min yaumil jum'ah, di hari Jumat, di sebagian waktunya. Kalimat sholat itu di ayat sebelumnya sudah banyak kalimat sholat. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, gitu kan? Wa aqimis shalah wa aqimus shalah, banyak. Tapi kalimat sholat di sini dilekatkan dengan satu hari yang sangat istimewa. Artinya, sholat yang ditunaikan pada hari Jumat ini memiliki nilai berbeda dengan sholat-sholat yang biasa ditunaikan, senilai dengan keutamaan Jumatnya. Jadi kalau Anda meninggalkan sholat yang bertepatan dengan di hari ini, itu ruginya luar biasa, seakan-akan kehilangan keutamaan Jumat. Jelas di sini? Sekarang ada satu petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dipilih waktu yang terbaik. Ya. Kalau hari Jumat itu yang terbaik di dalamnya waktunya kapan? Ya? Batasan ya. Kalau di sebelah harinya, ya seharinya bagus semua. Ya, yaumul Jumat berarti seharinya bagus semua tuh. Sehariannya bagus. Walaupun kata Nabi dari seharian itu ada beberapa sekejap yang lebih baik dibandingkan dengan kesehariannya itu. Ada yang menafsirkan di antara dua khutbah, ada yang menafsirkan ba'da asar, tapi pada intinya kata para ulama, kalau Anda tidak ingin kehilangan momentum itu, setiap detiknya manfaatkan beramal soleh, maka Anda tidak akan kehilangannya. Tapi Masya Allah, ada satu waktu yang bukan setiap harinya bernilai kebaikan, dalam sebulannya semua bernilai, dilipat gandakan pahalanya, peluang dosa terampuni, rahmat diturunkan, malamnya luar biasa, sampai-sampai jangankan yang biasa ibadah, yang jarang ibadah pun jadi tergerak tuh. Masya Allah, yang jarang ke masjid di saf pertama dalam sholatnya, yang gak pernah baca Quran bisa pegang mushaf, gitu kan? Bulan apa itu? Ramadan. Ya, Allah memilih dalam sekian perjalanan bulan sampai tahun, dipilih bulan Ramadan. Ketika bulan yang istimewa ini kemudian dipilih untuk diturunkan Al-Quran di dalamnya, ini menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan atau Al-Quran ini begitu penting, begitu istimewa, sehingga dipilih waktu yang terpenting. Jelas di sini? Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, kalau Anda abaikan Quran ini, sama dengan Anda mengabaikan kemuliaan Ramadan yang satu ada diturunkan di dalamnya. Atau dalam bahasa yang lain, seperti Anda semangat hadir di dalam Ramadan, semangat kejar tarawihnya, semangat berpuasanya, seperti itu pula hadirkan semangat untuk berinteraksi dengan Al-Quran.
Jadi agak aneh kalau ada orang-orang yang saat Ramadan rajin ibadah, tapi ketika bertemu dengan Al-Quran jadi menjauh. Itu aneh. Ya. Karena sama kemuliaannya itu sama-sama penting di sini. Ya, jelas ya? Baik. Apalagi kalau ada orang mempersoalkan isi Quran, itu lebih aneh lagi. Ya, lebih aneh lagi. Ya. Pelan-pelan. Baik. Karena ini penting, beda dengan kitab sebelumnya, maka Allah pun tambahkan penutup pelengkap yang tidak ditemukan di kitab-kitab sebelumnya. Ya. Saya langsung ke ujung ayatnya, yuridullahu bikumul yusra. Dengan Anda memahami isi Quran ini, dibawa petunjuknya dalam kehidupan, kata Allah, maka kami menginginkan dengan itu kehidupan Anda menjadi mudah. Wala yuridu bikumul usra. Masya Allah. Dan Allah tidak menghendaki kehidupan Anda susah, ya, mudah. Masya Allah. Pelan-pelan. Jadi tidak cukup kata Allah hidup itu bahagia saja, tenang saja, senang saja, tapi hal yang dijalani tidak mudah. Untuk umat terakhir kami berikan petunjuk yang khusus. Kalau Anda betul-betul lihat itu, praktekkan dalam kehidupan, kami jadikan hidup Anda mudah. Di rumah mudah, di kantor mudah, di jalan mudah, senang dinikmati, tenang dijalani, dan bahagia bisa diraih. Bukan seperti ini? Baik. Jadi konsep pertamanya sederhana, ya, sederhana. Kata Allah, jika Anda ingin mendapatkan nilai-nilai ini dalam kehidupan, maka ikuti petunjuk dalam Quran. Satu. Baik. Dari sini para ulama menyimpulkan bahwa tidak ada satupun liku kehidupan yang kita jalani dimanapun dan kapanpun kita berada, kecuali semua petunjuknya sudah ada dalam Al-Quran. Sudah ada, ya. Pelan-pelan saya ulangi lagi, tidak ada satupun liku kehidupan yang kita jalani, tempat yang kita pijak kapanpun dan dimanapun, kecuali semua petunjuknya, kemudahan-kemudahannya sudah diberikan isyaratnya dalam Al-Quran. Jadi kalau Anda ingin mengerjakan apapun, sebetulnya di Quran sudah ada tuh petunjuk kemudahannya, petunjuk kebahagiaannya. Jadi isi Quran itu dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu isinya semua kehidupan kita di situ tuh. Jadi kalau Anda bisa keluarkan 1, 2, 3, 4, lekatkan dalam kehidupan kita, jaminan ini akan muncul. Demi Allah saya katakan ya, Anda boleh catat kalimat saya ini, ya, Masya Allah, maksudnya Anda pahami betul. Zaman Nabi diutus pada manusia yang paling terbelakang, manusia yang paling sulit untuk diatur, sampai disebut dengan jahiliyah, ya, kerasnya luar biasa, senang berselisih, ya, senang mencederai satu dengan yang lainnya, melakukan tindakan-tindakan yang bukan hanya, mohon maaf, bertentangan dengan hukum-hukum biasa, tapi sulit untuk dilukiskan. Ya. Bahkan, maafkan saya Pak ya, Ibu, saya cuma kasih contoh ini. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga pun, kalau si fulan sudah bosan dengan pasangannya, itu besoknya bisa tukeran. Saya bosan nih dengan istri saya nih, gantian ya, oh iya kita gantian besok gitu. Itu saking luar biasanya, ya, buruk perilakunya itu. Ya. Dan itu tertinggal jauh, dikuasai oleh Romawi, dikuasai oleh Persia. Begitu diturunkan Quran, Masya Allah, manusia paling terbelakang tiba-tiba bisa mencapai keemasannya. Persia dilewati, Romawi ditepikan, kalah seluruhnya. Yang keras berubah jadi lembut, yang jauh berubah jadi dekat, yang pecah berubah menjadi menyatu. Jadi dengan turunnya Quran semua berubah, dan semua diraih, keemasan diraih, zaman diraih dan sebagainya. Masya Allah. Ya. Silahkan cek ya dengan hari ini. Ya, kami belajar, ya, pelajaran-pelajaran kami waktu kami kuliah itu, ya, di Timur Tengah. Salah satu materinya itu luar biasa. Ada materi istisyraq wa tansir, gerakan orientalis dan misi. Ya, kami langsung ditampakkan Pak Ibu, bahkan dengan orang-orangnya, orangnya diundang dan sebagainya. Anda bisa bayangkan nggak? Orang-orang Barat itu ketika Islam maju di Andalusia, itu pakaiannya masih compang-camping. Ya. Makanya kalau Anda lihat misalnya dokumenter mereka, dan mereka sendiri yang buat, ya, kalau orang-orang bilang ada film-film kolosal itu, lihat pakaiannya kan, pada berantakan kan? Ya, pada berantakan. Itu Islam sudah maju tuh. Ya, dengan tingkat keilmuan yang sangat tinggi, teknologi sudah mulai berkembang luar biasa. Anda mungkin tidak banyak yang tahu. Bahkan pusat-pusat kristenisasi dan misi itu sudah mulai mengirim murid-murid untuk belajar ke Andalusia. Udah bikin pola tuh untuk belajar, ya, dan diterima. Ya, belajar, ada yang belajar bawa ilmunya dan sebagainya. Apa yang mereka ambil? Isi Quran. Tapi ketika mulai maju, kemudian terjadi pergolakan politik, ya,
mohon maaf, gitu kan, Ratu Isabella kemudian bergabung dengan Raja Ferdinand, keduanya bersekutu, mulai kemudian melakukan satu gerakan hebat, menaklukkan Andalusia. Intinya demikian. Dikalahkan orang-orang Islam karena sebab apa? Maaf, bukan karena kurang hebat, pasukannya luar biasa besar, senjatanya lengkap, karena meninggalkan isi Quran. Jadi ketika Qurannya diturunkan dalam kehidupannya, ditinggalkan nilai-nilainya, maka mulai turun. Maka diambillah kemudian oleh orang-orang barat nilai-nilai Quran ini, dipraktekkan dalam kehidupan mereka, tapi sumbernya kemudian dihapuskan, diabaikan, ditepikan. Ya, saya mau kasih informasi ya, sampai hari ini itu manuskrip keislaman, nilai-nilai keilmuan masih banyak yang belum bisa diterjemahkan. Yang ilmuwan barat yang sekarang itu ngambilnya dari mana? Dari orang-orang Islam. Mengeluarkan dari Quran, dibahas begini, tampilkan begini, dihadirkan lagi. Cuma sumbernya kemudian mereka samarkan, bahkan ditinggalkan. Orang Islamnya tidak diberikan satu gambaran supaya tidak kembali kepada Al-Qurannya, kembali kepada tuntunan Rasulnya, ditepikan itu, mereka sendiri praktekkan nilainya sampai hari ini. Silahkan cek, ketika orang Islam meninggalkan isi Quran, mundur. Mereka mengambil nilai Quran, maju. Ketika dulu orang terbelakang diturunkan Quran, maju. Saat ditinggalkan, mundur. Di persoalan sekarang sebetulnya, kemajuan yang paling tinggi bukan seberapa banyak Anda bisa membuat sesuatu, tapi seberapa dalam Anda bisa kembali kepada tuntunan Quran. Jelas di sini? Baik. Maaf ya, kemajuan tidak hanya diukur dengan banyaknya teknologi yang muncul. Setiap orang bisa melakukan itu. Tapi ada kemajuan akhlak, kemajuan budi pekerti, kemajuan iman, kemajuan spiritual. Itu yang kita dambakan dalam kehidupan. Ya, untuk apa Anda punya teknologi tinggi tapi serang ini, serang itu, hidup tidak tenang, penuh dengan ancaman. Pergi ke satu negara, turun semua lapis bajanya, kendaraannya khusus, nggak ada kenikmatan dalam hidup ini. Ya.